34 Prodi PGSD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pemangku Ibu Dr. Robiatul Munajat SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hakikat manusia. Poin-poin penting mengenai hakikat manusia ini diantaranya, yang pertama, sifat hakikat manusia. Yang kedua, dimensi hakikat manusia. Yang ketiga, pengembangan dimensi hakikat manusia. Dan yang terakhir, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Pertama, ada sifat hakikat manusia, yang mana sifat hakikat manusia ini dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan memiliki banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Misalnya, kesamaan secara biologis ini dapat pada kesamaan bentuk, tulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan dua kakinya, melahirkan dan menyusui anak, makan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Ungkapan yang mengibaratkan manusia sama dengan hewan tidaklah tepat, seolah-olah manusia dan hewan tidak berbeda. Ingat teori Charles Darwin? Yang mengatakan bahwa manusia berasal dari prima atau kera. Tapi temuannya ini ternyata dianggap gagal karena ada misteri yang dianggap menjembatani proses perubahan dari kera ke manusia yang tidak sanggup diungkapkan, yang disebut dengan missing link atau suatu mata rantai yang terputus. Ada suatu proses antara yang tak dapat dijelaskan. Jelasnya tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera melalui proses evolusi yang bersifat gradual. Kemudian ada beberapa wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki hewan. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kaum nasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan, yaitu adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan manusia yang lain dan dengan yang bukan manusia di sekitarnya. Bahkan bukan hanya membedakan, lebih dari itu, manusia dapat membuat jarak dengan lingkungannya, baik yang berupa pribadi maupun non-pribadi. Kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemudian, menerobos ini bukan saja yang berkaitan dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan kata lain, manusia tidak terbelenggu dengan tempat atau ruang dan waktu, tetapi dapat menembus ke masa depan atau mungkin ke masa lampau. Yang ketiga, memiliki kata hati. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik, benar, dan yang buruk, salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan itu sendiri. Usaha untuk mengubah kata hati yang tumpul menjadi kata hati yang tajam disebut pendidikan kata hati. Realisasinya dapat ditempuh dengan melatih akal, kecerdasan, dan kepekatan. Yang keempat, kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Sikap bertanggung jawab akan mengajarkan seseorang agar lebih kuat menghadapi segala permasalahan yang didapatkannya dan lebih berhati-hati untuk bertindak dan selalu merencanakan segala sesuatu yang ingin dilakukan dengan matang. Yang kelima adalah rasa kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan alami untuk melakukan apa yang disukai setiap orang sesuai dengan keinginannya, kecuali apa yang dilarang oleh hak atau paksaan. Berkat kebebasan yang dimilikinya, manusia tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Berkat kebebasannya pula, manusia dapat mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan berkat pilihan-pilihan yang dimilikinya. Kemudian ada dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan. Sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Kedua, ada dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Dan setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi, yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia yang
jika berada di antara manusia. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan merupakan kepantasan atau kesopanan untuk melakukan suatu perbuatan. Kesusilaan mencakup etika dan etiket. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga dikatakan manusia adalah makhluk susila. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Dan agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya menurut agama masing-masing. Kemudian ada poin pengembangan dimensi hakikat manusia, yang mana pengembangan dimensi hakikat manusia ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengembangan secara utuh. Pengembangan secara utuh, kemungkinan tingkat perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Dan terakhir ada sosok manusia Indonesia seutuhnya, yang mana telah dirumuskan di dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara mengenai arahan pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia. Hal ini berarti bahwa pengembangan itu tidak hanya mengejar kemampuan lahir seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, bertanggung jawab, dan rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sekaligus juga batin. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.